He's a player. Look at the names. How so? You'll see. Pria ini bernama Eli Weaver. Dia adalah seorang pria yang hidup dalam komunitas Amish di Ohio. Komunitas Amish itu merupakan salah satu komunitas keagamaan unik di dunia yang anggotanya dengan ketat menolak penggunaan teknologi modern. Mereka hidup mandiri dari hasil pertanian. Pagi itu dia sedang memancing bersama temannya yang bukan dari komunitas Amish bernama Jeremiah. Eli berkata betapa beruntung dirinya bisa menjadi orang yang taat beragama serta menjunjung tinggi komunitasnya. Hello. Jeremiah yang memiliki ponsel tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang untuk memberitahu Eli bahwa istrinya Eli yang bernama Barbara telah meninggal. Ironisnya, yang pertama kali menemukan jasad Barbara adalah kedua anaknya. Eli, Barbara's dead. Dua detektif yang menangani kasus ini yaitu Bruce dan Mike segera tiba di lokasi. Namun sang uskup tidak bisa diajak kerjasama. Dia menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Baginya orang luar atau polisi itu dianggap pihak sekuler yang tidak boleh ikut campur sama urusan dalam komunitas. Jadi kalau ada masalah, bahkan kasus pembunuhan sekalipun, mereka harus menyelesaikannya sendiri di internal lewat jalur agama. Selain itu, sang uskup juga memegang teguh prinsip pasrah dan memaafkan. Makanya tadi dia berkata biar keadilan itu urusan Tuhan. Ditambah lagi mereka nggak mau komunitasnya jadi viral atau kemasukan pengaruh buruk dari dunia luar gara-gara penyelidikan polisi ini. Saudara perempuan Barbara bernama Abigail datang dan menangis ketika mendengar kabar itu. Sang uskup melarangnya menemui detektif karena komunitasnya memiliki prosedur sendiri untuk menyelesaikannya. Detectives are inside. Barbara yang saat itu berusia 29 tahun ditemukan dengan satu luka tembak di bagian dada. Sang detektif menghampiri suami korban yang baru saja tiba. Dia ingin meminta keterangan terkait kematian istrinya. Tentu dengan senang hati Eli membantu penyelidikan dan menunjukkan bahwa dia sangat mencintai Barbara istrinya. Lalu kita diajak kilas balik ke tahun 1999. Di mana Barbara yang masih gadis memutuskan untuk tidak mengikuti tradisi Rumspringa. Rumspringa itu adalah tradisi dalam komunitas Amish, yang berarti masa untuk berkelana, atau masa mencoba dunia luar. Selama masa ini, biasanya sekitar usia 16 tahun ke atas, diberi kebebasan untuk bergaul dengan dunia luar, mencoba hal-hal yang selama ini dilarang, seperti mengendarai mobil, menonton film, memakai pakaian modern, atau menggunakan teknologi. Nah, jadi maksudnya, Barbara tidak mengambil masa kebebasan itu. Dia lebih memilih patuh dalam komunitasnya, meskipun diberi kebebasan. Berbeda dengan Barbara yang tidak mau mengambil masa kebebasan itu, saudarinya Abigail justru lebih memilih menikmati kebebasan dengan dunia luar sebelum akhirnya mereka menentukan pilihan hidup masing-masing. I'm gonna be sure about it. Are you not going to be baptized? That's why I'm doing my Rumspringa properly. Keesokan harinya, saat berada di lumbung, Barbara curi-curi pandang ke arah Eli. Saat itu Eli juga sedang menjalani masa kebebasan remaja, dan dia sering mengajak teman-temannya bersenang-senang sebelum saatnya dibaptis. Baginya, begitu dibaptis, dia harus sepenuhnya mematuhi segala peraturan komunitas Amish. Itulah sebabnya dia kerap pergi ke klub malam untuk menikmati kebebasan selagi masih bisa. Dengan percaya dirinya, Eli mengajak Barbara untuk jalan-jalan menggunakan kereta kuda. Tentu Barbara tidak menolak ajakan tersebut. Dia bahkan memamerkan kepada Abigail. Abigail sebenarnya merasa keberatan karena menurutnya pria itu tidak cukup baik. Tetapi Barbara menegaskan bahwa Eli berbeda. Terlebih lagi ayah dan kakaknya merupakan pemuka agama di komunitas ini. Every letter has its run. Eli sebenarnya sudah menyadari bahwa saudari Barbara tampak tidak menyukainya. Namun Barbara menyangkal, menjelaskan bahwa kakaknya memang sering bersikap seperti itu kepada orang baru yang mendekati adiknya. Want to live a good Amish life. What do you want in life, Barbara?
Eli pun hanya tersenyum dan mengaku sudah terbiasa dipandang buruk oleh orang lain. Bahkan sejak kecil dirinya selalu merasa menjadi sosok yang mengecewakan. Kakak laki-lakinya dipilih menjadi pendeta, mengikuti jejak ayah mereka. Sementara apapun yang Eli lakukan seolah tidak pernah cukup untuk memenuhi harapan keluarga dan komunitas Amish. Disinilah benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Barbara mengaku ingin menjalani kehidupan Amish yang baik, mengabdikan diri kepada Tuhan, lalu membangun keluarga bersama suami dan anak-anaknya kelak. Namun Eli memiliki cara tersendiri untuk mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan bahwa pertemuan mereka adalah momen yang telah mengubah hidupnya selamanya. Kembali ke penyelidikan, Detektif Bruce bertanya, kapan terakhir kali Eli melihat Barbara? Eli mengaku terakhir kali melihat istrinya sekitar pukul 3 dini hari saat Jeremiah datang mengajaknya pergi memancing. Sebelum berangkat, dia sempat mencium Barbara yang masih tertidur tanpa menyadari bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Saat ditanya, apakah ada seseorang yang mungkin ingin menyakiti Barbara, Eli langsung membantah. Menurutnya Barbara adalah wanita yang sangat baik dan tidak memiliki musuh. Bahkan untuk menyakiti seekor lalat pun dia tidak tega. Mengenai rumah tangga mereka, Eli mengatakan bahwa pernikahannya dengan Barbara baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, itu hanyalah pertengkaran kecil yang wajar terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Namun ketika pertanyaan mulai mengarah pada dugaan bahwa dirinya adalah pelaku, Eli tampak gugup dan jawabannya mulai terbata-bata. Dia bersumpah tidak ada kaitannya dengan kematian sang istri dan mengaku tidak tahu siapa yang tega melakukan semua ini. Polisi kemudian memeriksa toko perlengkapan berburu milik keluarga Eli yang sudah dikelolanya selama sekitar 3 tahun. Mereka juga memastikan kondisi keuangan Eli, namun tidak menemukan adanya masalah finansial yang mencurigakan. Selain itu, mereka mendata siapa saja orang yang memiliki akses ke senapan tersebut. Mereka lalu meminta Eli datang ke kantor polisi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan forensik, termasuk memastikan apakah dia baru saja menggunakan senjata api. Tentu dengan senang hati Eli menyetujuinya, karena dia juga ingin pelaku pembunuhan Barbara segera ditemukan. Meskipun begitu, para detektif mulai merasa ada yang janggal. Menurut mereka, sikap Eli terlihat terlalu tenang bagi seseorang yang baru saja kehilangan istrinya. Namun semua itu masih sebatas dugaan karena polisi belum menemukan senjata pembunuhan, bukti komunikasi yang mencurigakan, maupun saksi yang bersedia memberikan keterangan. Kedua anak Barbara untuk sementara dirawat oleh Abigail. Sarah, anak bungsunya, terus bertanya kapan ibunya akan pulang. Mendengar pernyataan itu, Abigail tampak bingung sekaligus sedih. Dia menjelaskan bahwa ibu mereka tidak akan pernah kembali karena telah pergi bersama Sang Pencipta. Tak lama kemudian, para detektif mendatangi kediaman Abigail untuk meminta keterangan. Namun di luar dugaan, Abigail mengaku bahwa dirinya sudah mengetahui siapa pembunuh saudari kandungnya. Adegan beralih ke beberapa waktu sebelum Barbara meninggal. Pagi itu, Eli baru saja tiba di rumah bersama seorang wanita bernama Bart Reber. Namun kepada Barbara, dia mengaku baru pulang dari berburu. Barbara berharap Eli bisa lebih sering berada di rumah untuk membantunya mengurus anak-anak. Dia merasa kehadirannya sudah tidak lagi diinginkan karena Eli semakin jarang pulang. Barbara juga menginginkan kehidupan rumah tangga yang normal, termasuk bisa memenuhi kebutuhan batin suaminya. Namun Eli justru meminta Barbara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Barbara jelas menolak karena menganggap hal tersebut dilarang oleh ajaran agamanya. Penolakan itu malah dimanfaatkan Eli untuk menuduh Barbara sebagai istri yang tidak patuh. Meski Barbara terus meminta maaf dan mengatakan akan melakukan apapun selama tidak bertentangan dengan keyakinannya, Eli yang sudah merasa muak memilih kembali meninggalkan rumah. Sementara itu, hasil penyelidikan mulai mengarah pada kesimpulan bahwa kematian Barbara bukanlah akibat perampokan. Polisi tidak menemukan tanda-tanda pembobolan, tidak ada barang berharga yang hilang, bahkan uang di atas meja pun masih utuh. Kedua anak Barbara juga mengaku tidak mendengar apapun selain suara petir. Meski begitu, polisi belum bisa menyimpulkan bahwa Eli adalah pelakunya. Hasil pemeriksaan forensik untuk memastikan
Apakah dia baru saja menggunakan senjata api? Juga tidak menunjukkan hasil negatif, sehingga belum ada bukti yang cukup untuk menjeratnya. Well, that does us no good. This month period in 2006. Saat menelusuri masa lalu Eli, polisi menemukan fakta mengejutkan. Ternyata beberapa tahun sebelumnya Eli pernah meninggalkan Barbara dan anak-anaknya demi menjalin hubungan dengan Laura Kelly. Meski akhirnya hubungan itu kandas dan Eli kembali ke keluarganya, masa lalunya kini kembali menjadi sorotan penyelidikan. Life for a woman named Laura Kelly. Berdasarkan temuan itu, detektif Bruce dan rekannya segera menemui Laura Kelly, mantan kekasih Eli. Karena sudah mengetahui kabar kematian Barbara, Laura memang sudah menduga bahwa polisi akan datang meminta keterangannya terkait hubungannya dengan Eli di masa lalu. Dia pun menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kematian Barbara karena saat kejadian, dia sedang bekerja. Ketika ditanya sejauh mana hubungannya dengan Eli, Laura mengaku bahwa Eli adalah cinta terbesar dalam hidupnya. I'll tell you whatever I can. He was the love of my life. Mereka pertama kali bertemu di sebuah tempat biliar. Eli dikenal sangat percaya diri, pandai merayu dan mudah akrab dengan orang yang baru dikenal. Laura yang terpikat pun mulai menggoda Eli hingga keduanya saling berkenalan. Sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat dan sering bertemu di sebuah penginapan. Hubungan itu berlangsung selama beberapa bulan. Selama bersama Laura, Eli mengeluhkan kehidupan rumah tangganya. Dia mengaku Barbara sering bersikap kasar hingga membuatnya enggan pulang menemui anak-anaknya. Eli bahkan berjanji akan memulai hidup baru bersama Laura. Namun semua itu hanya janji belaka. Hubungan mereka berakhir setelah Laura memergokinya menggunakan situs kencan untuk mencari wanita lain. Laura masih mengingat nama pengguna yang dipakai Eli di situs tersebut, yaitu The Amish Stud. The Amish Stud. Berbekal nama tersebut, para detektif akhirnya berhasil menelusuri akun Eli di situs kencan. Hasilnya membuat mereka terkejut. Ternyata Eli aktif mengencani banyak wanita sekaligus. Temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa masih ada seseorang yang mungkin mengetahui kehidupan rahasia Eli, sehingga mereka memutuskan untuk terus menggali informasi dari orang-orang yang pernah berhubungan dengannya. Setelah menghabiskan banyak uang demi mengejar banyak wanita, Eli akhirnya bosan dengan kehidupan di luar komunitas Amish. Dia pun kembali menemui sang ayah dan memohon untuk diterima lagi. Namun sang ayah masih ragu karena Eli sudah berkali-kali minta maaf, tetapi selalu mengulangi kesalahan yang sama. And you repented and you strayed again. You strayed from the ordering before. And I need to one last time. I know that this time will be different. About how the apostle, Father, I remember you telling me about. Meski begitu, sang ayah akhirnya luluh dan memberi Eli satu kesempatan terakhir. Dengan syarat, Eli harus meminta maaf di hadapan uskup, menjual truknya, serta kembali hidup bersama Barbara dan anak-anaknya. Demi memulihkan kondisi keuangannya dan melanjutkan gaya hidup, Eli menyetujui semua syarat tersebut. You will repent to the bishop. Of course. Seek forgiveness and return. If you are true to your desire and return to your wife and your family, continue to live by the ordering. Because she wants to go to heaven. A business so you can build a new life. But you must remain full. I will remain faithful. I promise. Sang ayah bahkan membelikannya rumah dan sebuah usaha baru, sementara Barbara kembali memaafkan dan menerima Eli. Tetapi kesetiaan Eli tidak bertahan lama. Suatu hari, Barbara menemukan surat cinta dari seorang wanita bernama Stacy di saku jas suaminya. Dia pun segera melapor kepada uskup, berharap mendapat keadilan. Sayangnya Barbara justru disalahkan. Dia dianggap gagal menjadi istri yang baik, sehingga suaminya terus mencari wanita lain. Barbara hanya bisa diam, menahan kesedihan yang begitu dalam, padahal dirinya sudah berusaha menjadi istri yang patuh untuk suaminya. Adegan kembali ke masa setelah Barbara meninggal. Rumah Eli dipenuhi para pelayat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa, termasuk Abigail. Namun begitu berhadapan dengan Eli, Abigail tidak lagi mampu menahan emosinya. Dia langsung menuduh Eli sebagai pembunuh saudari kandungnya. Meski Eli terus membantah dan bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, Abigail tetap yakin bahwa pria di hadapannya itulah dalang dibalik kematian Barbara. Linda yang merupakan rekan kerja Eli di toko perlengkapan berburu mengungkapkan kepada Abigail
bahwa perselingkuhan Eli ternyata sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Dia mengaku sering melihat Eli dijemput Bart Reber menggunakan mobil SUV miliknya. Eli selalu berdalih hendak pergi memancing, tetapi Linda tidak pernah sekalipun melihatnya membawa alat pancing. Menurut Linda, banyak orang yang sebenarnya mengetahui perselingkuhan Eli, namun tidak seorang pun berani membicarakannya, karena ayah Eli selalu melindunginya. Sementara Barbara tidak mungkin menceraikan suaminya sebab aturan di komunitas Amish. God's will for you to live in anger. Your forgiveness is not for him. It leaves no room for love. Para detektif kemudian mendatangi rumah Bart Reber. Karena khawatir Eddie suaminya mengetahui perselingkuhan itu, Bart memilih berbicara dengan polisi di luar rumah. Dia beralasan sang suami seringkali mudah curiga. Saat diperiksa, Bart membantah memiliki kaitan dengan kematian Barbara. Namun ketika ditanya soal hubungannya dengan Eli, dia mengaku bahwa mereka memang pernah berhubungan layaknya pasangan suami istri. Meski begitu, Bart bersikeras bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut dan hanya sesekali mengantar Eli bepergian. I told you, he's a liar. Sebelum pemeriksaan berakhir, wanita itu memberikan petunjuk penting. Dia menyarankan polisi menemui seorang wanita bernama Tamara Jones yang dikenal Eli melalui dunia maya. Menurut Bart, bisa saja Tamara nekat melakukan pembunuhan karena cemburu dan ingin memiliki Eli seorang diri. Tamara Jones. To Tamara Jones. Maybe she got jealous Thanks, Barb. You've been great. and wanted him all to herself. Petunjuk berikutnya membawa polisi menemui Tamara Jones. Meski mengaku hanya berteman dengan Eli, Tamara terlihat sangat membelanya. Dia bahkan yakin Eli tidak mungkin membunuh Barbara, karena menurutnya Eli adalah pria terbaik yang pernah dia kenal. Because you're acting a little guilty right now. Tamara pun menceritakan kedekatannya dengan Eli. Dia mengaku Eli kerap membawakan makanan dan menghabiskan waktu bersamanya. Dalam setiap pertemuan, Eli selalu mengeluh tentang kehidupan rumah tangganya yang tidak bahagia. Meski ingin menceraikan Barbara, tapi dia tidak berani. Karena jika keluar dari komunitas Amish, dia akan kehilangan rumah, usaha, keluarga, dan semua yang dimilikinya. Tamara juga mengungkap bahwa saat dirinya kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi, Eli datang menawarkan bantuan keuangan. Sebagai imbalan, Eli hanya meminta sebuah ciuman. Perhatian demi perhatian itulah yang membuat Tamara semakin larut dalam rayuan Eli dan percaya bahwa suatu hari mereka akan hidup bersama. Meski Tamara terus membela, detektif Bruce berusaha membuka matanya. Seseorang bisa memiliki dua sisi yang sangat berbeda. Eli mungkin terlihat baik di hadapan Tamara, tetapi belum tentu demikian di balik kehidupan rumah tangganya. Sang detektif bahkan memperingatkan, jika Tamara terus mengabaikan kenyataan, suatu saat dia dan anak-anaknya bisa saja menjadi korban berikutnya. Setelah para detektif pergi, Tamara langsung menghubungi Eli dan menceritakan bahwa polisi baru saja meminta keterangannya. Eli bertanya, apa saja yang telah Tamara katakan kepada mereka. Tamara mengaku tidak membocorkan apapun, meski masih mengatakan bahwa dia percaya Eli tidak terlibat dalam pembunuhan Barbara. Tetapi raut wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Eli pun kembali menenangkan Tamara. Dia berjanji jika semua urusan ini sudah beres, dia akan segera menikahinya dan bisa hidup bersama, tanpa lagi memikirkan masalah keuangan. Eli juga masih menjalin hubungan dengan Bart Reber. Dengan kata-kata yang manis, dia berhasil membuat Bart merasa menjadi satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Namun di balik semua rayuan itu, Eli ternyata memiliki maksud lain. Dia meminta Bart ikut menanggung biaya ponsel Tamara yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Padahal selama ini Bart juga diam-diam menanggung biaya ponsel Eli agar keberadaan nomor tersebut tidak diketahui Barbara, istrinya. Ironisnya, Eli bahkan belum mengganti biaya itu, termasuk ongkos perjalanan yang selama ini dikeluarkan Barb untuk mengantarkan ke berbagai tempat. Meski begitu, Eli kembali merayu Barb agar permintaannya dikabulkan. Nah, jadi di Amerika sana, banyak operator seluler menawarkan paket keluarga, yaitu satu akun yang bisa membayar tagihan beberapa nomor ponsel sekaligus setiap bulan. Nah, nomor ponsel Eli berada di paket milik Barb, agar istrinya Eli tidak mengetahui bahwa suaminya memiliki ponsel. Karena itu, selama ini Barb yang membayar tagihan ponsel Eli, tetapi uangnya belum pernah diganti. Eli bahkan meminta Barb melakukan hal yang sama untuk nomor Tamara.
Adegan kembali ketika Barbara masih hidup. Waktu itu dia sharing kepada konselornya, mengaku bahwa dirinya sudah tidak lagi percaya kepada suaminya yang terus-menerus berbohong dan kerap memintanya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Dia bahkan sempat menyalahkan dirinya sendiri yang tidak cukup baik menjadi seorang istri. Asks me, but Eli and I want to, that are not right, to do things in bed. Namun sang konselor meyakinkannya bahwa Barbara tidak bersalah. Dia bahkan menyarankan agar Barbara meninggalkannya, sebab hubungan mereka sudah tidak sehat lagi. Tetapi saran tersebut ditolak karena khawatir akan dikucilkan dari komunitas dan kehilangan hak asuh anak-anaknya. For me, and I would never be able to see them. They would take or my family ever again. He told me to be a better wife. What about the bishop? Could you go to him? Dia juga mengaku pernah meminta bantuan kepada uskup, tetapi hanya disarankan untuk menjadi istri yang lebih baik. Setelah mendengar semua keluh kesah Barbara, konselor mengusulkan agar dia mencatat setiap kebohongan, setiap perselingkuhan, hingga perlakuan buruk dari suaminya, supaya bisa dijadikan bukti jika suatu saat nanti dibutuhkan. I'm not abused. Brutality of the abuse and turn away. Pada suatu ketika, saat Barbara hendak mengantarkan minuman ke toko, dia tanpa sengaja memergoki Eli dan Barb sedang melakukan adegan yang tidak pantas. Pemandangan itu tentu menghancurkan hati Barbara. Untuk pertama kalinya, dia melihat pengkhianatan suaminya dengan mata kepalanya sendiri. Karena panik, Eli pun memutuskan mengakhiri hubungan dengan Barb. Namun, Barb berkata bahwa selama Barbara masih hidup, mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dia bahkan berharap Barbara segera tiada. Ucapan itulah yang kemudian memunculkan ide di benak Eli. Dia pun mengajak Barb untuk mewujudkan hal tersebut. Sementara di tengah proses penyelidikan sedang berlangsung, detektif Bruce masih dibuat bingung. Hampir semua orang di komunitas Amis bersikeras mengatakan bahwa Eli tidak memiliki ponsel. Padahal polisi yakin Eli menggunakan ponsel untuk menjalin hubungan dengan banyak wanita melalui internet. Saat mereka mulai kehabisan petunjuk, tiba-tiba Tamara menelpon. Kali ini dia mengaku ingin menceritakan semua yang diketahuinya tentang Eli. Saat itu, Eli mengeluhkan Barbara yang sering menolak memenuhi keinginan dalam hubungan suami istri. Eli juga merasa istrinya telah membuat seluruh komunitas gereja berpihak kepadanya. Di tengah obrolan, tiba-tiba Eli bertanya, bagaimana jika suatu hari Barbara sudah tidak ada? Apakah Tamara bersedia hidup bersamanya? Tamara menjawab bahwa dia mungkin akan menerimanya, meski harus membesarkan anak-anaknya. Eli bilang, Barbara bisa saja disingkirkan, bahkan sempat menyuruh Tamara membunuhnya. Melihat Tamara terkejut, Eli buru-buru mengaku hanya bercanda. Saat itu Tamara mempercayainya, tetapi setelah Barbara benar-benar meninggal, dia mulai menyadari bahwa ucapan tersebut mungkin bukan sekedar gurauan. Setelah itu, polisi kembali mendatangi Eli yang sedang berpura-pura berdoa di samping jenazah istrinya. Merasa penyelidikan mulai mengarah kepadanya, dia pun diam-diam mendatangi dan meminta ayahnya mencarikan seorang pengacara. Sang ayah langsung menolak. Menurut ajaran komunitas Amish, mereka tidak membutuhkan pengacara karena Tuhan adalah pembela terbaik yang mengetahui kebenaran. Eli lantas menghampiri Jeremiah, orang yang mengajaknya memancing pada malam sebelum Barbara meninggal. Dia berusaha membujuknya supaya Jeremiah mengatakan kepada detektif bahwa dia sempat melihat Barbara masih hidup saat menjemputnya. Tentu dengan tegas Jeremiah menolak bersaksi. Karena memang pas lagi jemput Eli, dia tidak mengetahui apapun perihal Barbara masih hidup atau tidak. Disinilah Eli mengingatkan kejadian yang dulu mereka alami, bahwa dirinya pernah menutupi perselingkuhan Jeremiah, seolah berharap kebaikan itu dibalas. Namun Jeremiah tetap menolak memberi kesaksian palsu. Abigail terus berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk untuk menegakkan keadilan atas kematian adiknya. Saat mencari tisu untuk membersihkan tangannya yang kotor, dia membuka lemari dapur dan menemukan buku harian milik Barbara. Di dalamnya tertulis berbagai catatan tentang perlakuan buruk, perselingkuhan, hingga paksaan yang selama ini dialami Barbara.
Tanpa membuang waktu, Abigail segera membawa buku harian itu kepada sang detektif. And there was a lot. Her every abuse, every sin, locked everything in here, everything that is. And the Lord wants justice. Let him get away with this, detective. Do thy will. Ternyata selama masih hidup, Barbara hanya diberi uang belanja sebesar $300 setiap awal bulan. Jumlah tersebut bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli bahan makanan dan keperluan rumah tangga. Abigail menyarankan agar Eli saja yang berbelanja, supaya mengetahui mahalnya harga kebutuhan. Namun Barbara mengaku sudah pernah memintanya, tetapi Eli selalu menolak. Then he'll understand. I don't understand why he must be so I've tried. He won't. Sementara itu, Eli dan Barb diam-diam mulai merencanakan untuk menghabisi Barbara. Mereka bahkan mencari berbagai cara melalui internet, lalu mempertimbangkan beberapa metode yang dianggap paling efektif. What about I don't have a car. carbon monoxide poisoning? And then maybe she can't taste it. Bug stuff, we put it in a spice cupcake. Setelah berdiskusi cukup lama, keduanya akhirnya memutuskan menggunakan obat tidur sebagai rencana awal. Yeah. Malamnya, misi pun mulai dijalankan. Obat tidur itu dihancurkan dan dicampurkan ke dalam minuman gandum yang biasa diminum Barbara setiap malam. Namun rasanya terlalu pahit sehingga Barbara mulai curiga. Untuk menghilangkan kecurigaan, Eli berpura-pura meminum minuman tersebut dan mengaku ingin mengakhiri hidupnya karena merasa rumah tangganya telah hancur. Percobaan pertama pun dinyatakan gagal. Sedangkan proses penyelidikan masih terus berlanjut. Setelah mempelajari sebagian isi buku harian Barbara, mereka tahu ternyata selama ini Barbara hidup dalam penderitaan. Setiap halaman menggambarkan bagaimana Eli terus menekan dan menyakiti batinnya. Mereka juga menemukan ironi bahwa Eli sanggup menghamburkan uang untuk wanita lain, sementara Barbara justru dibiarkan kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meski demikian, semua itu belum cukup untuk membuktikan bahwa dialah pelakunya. Mereka masih membutuhkan bukti yang benar-benar mengaitkannya dengan kematian Barbara. Tamara Jones' money. You know how he was given. Anything in there about the actual murder? At the same time, he was withholding money from his wife. He's guilty, all right. And them happy boxes, and she can't feed her children. Esoknya, para detektif pergi menemui Jeremiah karena dia adalah orang yang paling sering menghabiskan waktu bersama Eli saat memancing maupun berburu. Mereka berharap Jeremiah dapat memberikan petunjuk baru yang selama ini terlewat. Mike Maxwell? Pleased to meet you. Awalnya Jeremiah enggan berbicara karena dia tidak ingin menuduh seseorang tanpa bukti. Namun setelah diingatkan bahwa anak-anak Barbara berhak mendapatkan keadilan, dia akhirnya mengungkap fakta penting. Saat pergi memancing, Eli ternyata beberapa kali terlihat sibuk berkirim pesan menggunakan ponsel. Tentu detektif kaget, karena yang mereka tahu di komunitas tersebut dilarang menggunakan ponsel. Jeremiah juga memberitahu bahwa nomor ponsel itu bukan terdaftar atas nama Eli, melainkan menggunakan akun milik Barb Reiber. Berbekal informasi tersebut, detektif segera mengajukan izin untuk melacak riwayat komunikasi dari nomor tersebut. When we're on our fishing trip, he was texting someone. He had a cell phone? Yeah. She opened up a line for him. It's under Barb Reiber's account. Yeah, it's Maxwell. Thank you. I need a... For all phone lines associated... Setelah mengumpulkan bukti yang cukup, polisi akhirnya bergerak. Barb lebih dulu ditangkap atas dugaan melakukan pembunuhan berencana terhadap Barbara Weaver. Murder of Barbara Weaver. You have the right to remain silent and will be used against you in court. Anything you say... Tidak lama berselang, Eli Weaver juga dibekuk atas tuduhan terlibat dalam membantu merencanakan pembunuhan tersebut. Keduanya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Malam sebelum kejadian, setelah Barbara mengancam akan melaporkan seluruh perselingkuhan dan perlakuan buruk Eli kepada uskup, Eli langsung menjalankan rencananya. Dia menelpon Barb dan memerintahkannya menghabisi istrinya pada Selasa pagi saat dirinya pergi memancing bersama temannya agar memiliki alibi. Eli bahkan mengatakan bahwa dia tidak peduli jika rumah harus diledakkan beserta anak-anaknya. Namun Barb menolak menyakiti anak-anak dan hanya bersedia menjalankan rencana yang tidak membahayakan mereka. Eli bersikeras agar Barbara dibunbun, apapun caranya. If you don't do it, we can't be... What about the children?
blow up the house or something. I don't care. Wait, no, I can't do that. How you do it, just do it. Keesokan harinya, tepat di hari Senin, Barbara berbincang dengan Abigail. Dia mengaku mulai menyadari bahwa hidupnya masih dipenuhi banyak hal berharga, seperti anak-anaknya, keluarganya, dan Tuhan. Barbara juga mengatakan bahwa Eli tidak akan pernah bisa merampas semua itu darinya. Dia mengungkap bahwa malam sebelumnya dirinya sudah memberitahu Eli tentang niatnya melaporkan semua perbuatannya kepada uskup. Meski Eli merespon dengan buruk, Barbara tetap mantap menjalankan keputusannya. Kali ini, dia telah menyiapkan catatan lengkap berisi berbagai pelanggaran dan perlakuan buruk Eli. Barbara yakin semua yang terjadi bukanlah kesalahannya, sehingga dia berharap uskup akhirnya melihat bahwa Eli telah menyimpang dari ajaran Amis dan tidak pantas lagi disebut sebagai suami yang baik. Saat Abigail bertanya apakah dia tidak takut, Barbara dengan penuh keyakinan menjawab bahwa Tuhan akan melindunginya. And I will ask for help. I've prayed on it and know that now. God will protect me. Malam itu hujan deras disertai suara petir membuat kedua anak Barbara ketakutan. Dia pun menenangkan mereka dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Putri kecilnya ikut bersama sang ibu, sementara putra sulungnya menunggu ayahnya di ruang depan. Tanpa disadari, malam itu akan menjadi malam terakhir yang ia habiskan bersama kedua buah hatinya. Beberapa jam kemudian, Eli akhirnya tiba di rumah. Dia melihat putranya telah tertidur pulas, kemudian menggendong putrinya yang sedang tidur di samping Barbara. Barbara sempat terbangun ketika Eli berada di dekatnya. Satu-satunya yang ada di pikiran Eli saat itu hanyalah menyingkirkan Barbara. Setelah berhasil menangkap para terduga pelaku, para detektif mendatangi rumah Eddie Reiber untuk melakukan penggeledahan. Eddie pun terkejut saat diberitahu bahwa istrinya telah ditangkap atas dugaan pembunuhan. Dia sama sekali tidak percaya dan mempertanyakan alasannya, karena selama ini Barb dikenal sebagai dekat teman Barbara. Disitulah polisi mengungkap fakta yang jauh lebih mengejutkan. Barb ternyata telah menjalin hubungan gelap dengan Eli Weaver dan diduga membunuh Barbara demi pria tersebut. Beberapa hari kemudian, Barb menghubungi suaminya. Dia memohon agar Eddie menjadi alibinya dengan mengatakan kepada polisi bahwa pada malam pembunuhan, dirinya sedang berada di rumah. Dia terus bersikeras jika dirinya tidak membunuh Barbara, berharap suaminya mau membantunya. Tetapi Eddie menolak. Saat diinterogasi, dia awalnya tetap bersikeras tidak terlibat dalam pembunuhan Barbara. Namun kemudian polisi menunjukkan berbagai bukti, mulai dari pesan-pesan di ponselnya hingga riwayat pencarian di internet tentang berbagai cara menghabisi seseorang. Tidak mampu lagi mengelak, dia akhirnya mengubah keterangannya. Dia mengaku memang datang ke rumah Barbara pada hari kejadian, tetapi penembakan itu terjadi secara tidak sengaja. Menurut pengakuannya, dia hanya berniat menakut-nakuti Barbara. Namun senjata yang dibawanya tiba-tiba meletus. Barb? I was inspired. Personally, I would have chose gas. Barb. So I'm gonna give you one more chance. It sure does. It was an accident. I just wanted to scare her. I didn't mean to. The gun went off. Bahkan ketika di ruang sidang pun, Barb menoleh ke arah Eddie, menyatakan bahwa dirinya masih mencintainya. Demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan, Eli menerima kesepakatan dengan jaksa dan mengakui keterlibatannya dalam konspirasi pembunuhan Barbara. Di hadapan majelis hakim dan para juri, Eli diminta menceritakan kembali apa yang terjadi pada tanggal 2 Juni di pagi hari. Jadi ceritanya, malam itu setelah pulang larut dan tidur di dekat Barbara, ada seseorang mengetuk pintu. Ternyata yang mengetuk pintu pukul 3 pagi itu adalah Jeremiah yang datang lebih awal agar mereka bisa segera berangkat memancing. Sebelum sampai ke lokasi, mereka sempat sarapan di sebuah kedai. Jeremiah merasa heran melihat Eli sedang asik mengirim pesan teks di jam sepagi itu. You said moi. Jaksa pun kemudian mengungkap isi salah satu pesan yang dikirim Eli. Pesan itu ternyata ditujukan kepada Barb, disertai emoji ciuman sebagai bentuk dukungan agar Barb tidak membatalkan rencana mereka. Eli juga mengakui hubungannya dengan Barb lebih dari sekedar teman. Pengakuan tersebut membuat Eddie tak kuasa mendengarnya.
Barb Reiber masuk ke rumah melalui pintu yang sengaja ditinggalkan tidak terkunci, lalu menembak Barbara. Menurut Eli, Barb nekat melakukan semua itu karena sangat mencintainya dan rela melakukan apapun demi bisa hidup bersama. Saat jaksa bertanya mengapa dia tidak memilih bercerai saja, Eli dengan dingin menjawab bahwa menurutnya membunuh Barbara jauh lebih mudah daripada menghadapi proses perceraian. It seemed easier. Why didn't you just get a divorce? Being married, I mentioned the idea to her and I have no further questions. Beberapa orang yang hadir dari komunitas Amis segera meninggalkan persidangan karena merasa malu, termasuk ayahnya Eli. Kini Abigail dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dengan penuh emosi, dia menceritakan bahwa Barbara adalah sosok yang sangat baik, setia dan sepenuh hati mengabdi kepada keluarga serta keyakinannya. Eli perlahan menghancurkan semangat hidup adiknya, hingga kehilangan kebahagiaannya. Bahkan sebelum peluru menembus tubuhnya, Barbara sudah seperti mati secara batin. Abigail juga mengaku menyesal karena merasa semua orang terlambat menyadari penderitaan Barbara saat dia meminta pertolongan. Meski tidak mengetahui siapa yang menarik pelatuk, Abigail menegaskan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kematian adiknya adalah Eli Weaver. Killed her. He is responsible. Eli Weaver. Seluruh bukti mengarah kepada Barb Reiber, mulai dari riwayat pencarian di internet, pesan-pesan yang menempatkannya di lokasi kejadian, hingga pengakuannya sendiri tentang bagaimana pembunuhan itu terjadi. Menurut jaksa, semua itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Barb Reiber adalah pelaku pembunuhan Barbara Weaver. Pengacara Barb meminta juri agar tidak terburu-buru menyatakan kliennya bersalah. Menurutnya pengakuan Eli tidak sesuai dengan fakta-fakta di lokasi kejadian. Hingga saat itu jaksa belum mampu menunjukkan senjata pembunuh, saksi mata maupun bukti yang benar-benar membuktikan bahwa Barblah yang menarik pelatuk. Pengacara menegaskan bahwa satu-satunya orang yang dipastikan berada di rumah bersama Barbara pada malam itu adalah Eli. Mengingat Eli juga berkali-kali merencanakan pembunuhan istrinya dengan beberapa wanita berbeda. Bukan tidak mungkin justru dialah yang membunuh Barbara sebelum pergi memancing. Setelah melalui persidangan, juri akhirnya menyatakan Barb Reiber bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Barbara Weaver. Dia dihukum minimal 23 tahun penjara. Sedangkan Eli mendapat hukuman yang lebih ringan, yaitu minimal 15 tahun, karena dia mengambil kesepakatan pembelaan dengan jaksa. Seluruh rangkaian kejadian ini, mulai dari pernikahan, perselingkuhan, pembunuhan hingga persidangan, berlangsung dari tahun 1999 sampai 2009, namun dampak hukumnya masih terus berjalan sampai hari ini. Ironisnya, bahkan di balik jeruji besi, Eli masih mencoba merayu petugas wanita yang sedang berjaga. Perilaku itu menunjukkan bahwa pola manipulasi dan kebiasaannya mencari perhatian wanita lain tampaknya belum berubah, meski semua perbuatannya telah membawanya ke penjara. Ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jangan pernah mengabaikan tanda-tanda hubungan yang tidak sehat. Perselingkuhan, kebohongan, manipulasi, dan ancaman bukanlah hal yang akan membaik dengan sendirinya. Semakin lama dibiarkan, semakin besar luka yang ditinggalkan. Berani mencari pertolongan bukan berarti lemah. Justru itu bisa menjadi langkah yang menyelamatkan hidup.